Google Core Update Agustus 2024 resmi dirilis. Apa dampaknya buat website lu? Yuk kita bahas. Alright, balik lagi dengan gue Andika Wijaya Kurniawan, dan kali ini gue akan bahas tentang Google Core Update Agustus 2024 dan apa dampaknya buat website lu. Ini kan yang ditunggu kan? Iya, gue tahu lu orang pada nunggu ini ya. Oke, lanjut teman-teman. Jadi gue udah siapin dan tim gue juga sudah rilis hal-hal penting yang harus lu lakukan dan apa dampaknya buat website Anda terhadap Google Core Update 2024 Agustus ini. Oke, ya, lu bisa baca, nanti gue akan taruh linknya di deskripsi. Tapi gue akan sharing aja dulu. Alright, Google Core Update Agustus 2024 resmi dirilis. Apa dampak bagi situs web? Nah, jadi sampai sekarang teman-teman, ini gue buka dulu. Sampai sekarang Google itu masih melakukan update ya. Kalau bisa lihat nih, gue gedein. Ya, 16 Agustus belum ada update sama sekali lagi, dan itu mereka masih memperbaiki isu terkait ranking, teman-teman. Yang berarti apa? Yang berarti next-nya adalah masalah ranking. Dan gue udah sharing ini di x.com-nya gue. Di Twitter lah, bahasa dulunya. Ya, makanya gue bilang beruntung buat lo semua sudah join atau sudah follow gue di x.com. Kenapa? Karena lo akan dapat update lebih lengkap, lebih up to date lah. Contohnya, di tanggal 15 Agustus jam 1 siang, gue udah kasih info ke teman-teman yang ada di x.com, siap-siap untuk update Google algoritma bulan Agustus 2024 ini. Udah mulai berjalan ya, bisa cek ranking web masing-masing. Jam 1 siang. Ya, gue kasih tahu solusinya. Kalau turun dikit, update artikel konsisten aja dengan isi internet link ke domain utama. Kemudian jam 9 malam, Google langsung rilis. Ya, ini tanggal 15, di tanggal yang sama, tapi beda jam 9 malam, Google rilis. Hari ini kami merilis Core Update Agustus 2024. Ya, dan pada bilang, wah beruntung banget nih, beruntung banget. Ya udahlah ya. Kok gue bisa tahu? Kan itu pertanyaannya ya. Kok gue bisa lebih tahu? Atau kok gue bisa lebih duluan tahu? Karena gue research, gue mengamati, dan gue selalu up to date masalah Google search engine lainnya juga. Mau itu Bing, Yahoo, gue selalu up to date. Dan emang itu, ya gimana ya, itu hobi sih sebenarnya, hobinya gue untuk melakukan itu, dan itu menjadi sebuah pekerjaan gue juga kan. Ide XTJ itu adalah jasa SEO. Jadi emang sudah seharusnya gue tahu tentang dunia hal seperti ini, dunia SEO. Selain jam terbang. Ya. Oke, lanjut. Jadi apa itu Google Core Update? Google Core Update adalah pembahasan algoritma terbaru yang diperkenalkan oleh Google untuk meningkatkan kualitas hasil pencarian. Ya, tujuannya apa? Gue langsung skip aja. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konten yang paling relevan, berkualitas tinggi, dan bermanfaat muncul di peringkat atas pencarian. Ya. Nah, fokus utamanya sama, teman-teman, untuk meningkatkan kualitas hasil pencarian dengan menampilkan lebih banyak konten yang benar-benar relevan dan berkualitas tinggi. Kalau ada konten yang relevan dan berkualitas tinggi, berarti ada konten yang tidak relevan dan tidak berkualitas tinggi atau berkualitas rendah. Ya, contoh konten yang berkualitas rendah itu seperti apa? Konten yang plek ketiplek, copy paste, dan gado-gado. Ya, ketipleknya dari mana? Dari misalnya lu menggunakan AI, lu buat artikel dan kemudian lu langsung copy dan paste di web lu tanpa ada editing sama sekali. Nah, itu salah banget. Akan dihitung copy paste. Kenapa? Karena harus tahu cara kerja AI. AI itu adalah mengumpulkan ya beberapa artikel kemudian dijadikan summary dan dijadikan sebuah artikel. Yang berarti apa? Ada kata-kata duplikat di dalam artikel tersebut. Oleh karena itu, lu jangan plek ketiplek. Udah pasti kualitas artikel rendah banget. Konten itu pasti rendah banget. Nah, yang kedua adalah konten yang berkualitas rendah itu ya gado-gado. Misalnya blog lu tentang makanan, tapi lu ada bahas tentang kesehatan lah, ada bahas tentang hiburan lah, ada bahas tentang review film lah, ada bahas entah apa aja lu bahas. Nah, itu termasuk tidak relevan.
Dan Google akan menilai sebagai konten yang berkualitas rendah. Sekalipun itu lu mikir sendiri kontennya. Ya. Kemudian, konten berkualitas rendah itu seperti apa? Konten yang jumlah katanya di bawah dari 1000. Itu rendah banget. Oke, minimal 1000 lah ya. Lu kalau misalnya buat artikel tuh minimal 1000 gitu loh. Oke. Nah, lalu contoh konten yang berkualitas tinggi itu seperti apa? Nggak usah jauh-jauh deh. Ya kayak ini aja. Ini adalah hasil pemikiran sendiri nih teman-teman. Ya, makanya jelas, clear, dan clean. Oke. Contoh lainnya adalah tadi siang gue barusan publish sebuah artikel tentang cara membuat konten marketing untuk meningkatkan penjualan. Nah ini. Bercandanya gue adalah, ini udah kayak satu SKS teman-teman, kontennya. Kenapa? Karena panjang, relevan dengan topiknya gue nih, ya, kemudian berkualitas tinggi, dan bermanfaat. Kualitas tinggi ini adalah hasil pemikiran gue, hasil pengalaman gue pribadi, selama 15 tahun di dunia digital. Gue sharing. Jadi kalau misalnya teman-teman kuliah itu ya udah kayak satu SKS. Ya. Tuh apa, mengapa, nih panjang banget. Dan ini kalau nggak salah 1500 kata. Panjang banget. Tinggal buat skripsi aja nih. Just kidding teman-teman ya. Oke. Nah ini. Begitu juga yang optimasi konten untuk SGE. Nah, ini juga panjang banget. Ya, kalau misalnya lo mau pelajari, ya silakan pelajari di blognya gue. Cara gue membuat sebuah konten artikel. Ini panjang banget. Nah, seperti itu ya. Panjang-panjang. Konten gue tuh panjang semua, teman-teman. Masa depan SEO yang harus diketahui. Tuh, panjang banget. Oke, nah itu contohnya. Kemudian, dampak Google Core update Agustus 2024. Dampaknya sih ya masalah ranking doang sih. Penurunan ranking, mengalami penurunan. Sementara situs lain akan mengalami peningkatan. Jadi kalau misalnya ranking lu rendah, turun, ya cepet-cepet update konten lu yang baru. Ya, jangan diedit. Edit tuh hanya untuk memperbaiki. Tapi lu mesti suntik dengan yang baru. Oke, dampak pembaruan Google Core Agustus 2024 bagi situs website. Tadi gue udah jelasin, tapi gue akan kasih 3 poin aja, yaitu perubahan yang peringkat ya. Perubahan peringkat. Situs web yang memiliki konten berkualitas tinggi dan relevan dengan kata kunci target cenderung mengalami peningkatan peringkat. Sebaliknya, situs web dengan konten berkualitas rendah atau yang tidak relevan mungkin mengalami penurunan peringkat. Contoh, SEO Agency Indonesia. Ini adalah kata kunci yang paling banyak digunakan dan pesaingnya tinggi. Menurut gua. Nggak aja sendiri. Oke. Nah, IDX Digital bertahan di halaman 1 nomor 2. Karena isinya adalah original, teman-teman. Tidak ada pakai AI yang segala macam. Semua isinya original. Ya. Nah, ada gue suka compare. Satu lagi gue suka compare. Jadi ada satu situs lagi yang gue buat juga tentang SEO, yaitu seoagency.id. Ya. Nah, itu sedang on the way. Jadi kita tunggu aja. Kemudian peningkatan kualitas hasil pencarian. Pengguna akan melihat hasil pencarian yang lebih relevan dan bermanfaat. Sudah pasti. Ya, pentingnya konten berkualitas. Yang tadi gue bilang, konten berkualitas. Oke, strateginya gimana nih? Sekarang gue kasih tahu lu strateginya. Meningkatkan konten, kualitas konten. Jadi harus ada, teman-teman pastiin, harus ada yang namanya relevan, informatif, memberikan nilai tambah yang signifikan untuk pengguna internet. Ya, ada 1, 2, 3 poin, yaitu konten yang relevan, informatif, memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pengguna internet. Supaya apa? Lo memiliki kualitas konten yang tinggi. Ya. Nah, yang kedua, fokus pada pengalaman pengguna internet. Ini yang paling sering terjadi, yaitu apa? Orang kalau bisa buat web itu ya, nggak tahu kenapa, mengabaikan yang namanya tampilan, mengabaikan namanya kecepatan loading. Perhatiin deh. Yang penting jadi.
Ya gue paham sih, karena nggak semua orang ngerti ya, nggak semua orang paham, tapi gue paham. Nah itu sekarang harus teman-teman perhatiin. Ya, contoh, oh lu contoh. Oke, contohnya nih, ini gue jadiin aja versi mobile. Ya, ini gue jadiin versi mobile. Nah, seperti ini. Navigasi jelas, judul tulisan bersih dan clean. Oke, enak dibaca, nggak sakit di mata. Font juga jelas. Ya, kemudian kategori jelas, semuanya jelas. Ya. Ini yang disebut dengan tampilan atau layout. Mana tadi? Ini dia. Navigasi mudah diakses, kontennya relevan dan bermanfaat. Konten gue jelas banget, relevan. Nah, kecepatan loading. Kita cek kecepatan loading. Gue refresh nih teman-teman. Ya, gue refresh lagi. Oke. Langsung kebuka ya. Berapa ini? 0,9 detik. Nih, kecepatannya 0,9 detik. Tidak sampai 1 detik. Nggak sampai 1. Oke, ini juga harus teman-teman perhatikan untuk update terbaru ini. Fokus sudah mengikuti umpan balik atau backlink. Nah, ini secara gampangnya aja gue jelasin. Secara gampangnya adalah usahakan konten lu bisa di-share oleh banyak orang. Ya, nggak lu sendiri, tapi banyak orang. Ya, lu bisa aja cheating sih. Lu bisa aja curang dengan lu share konten lu sendiri ke Twitter, ke Facebook, kemana, ya kan? Tapi usahakan konten lu bisa di-share ke tempat lain, ke media sosial lain, dengan orang lain. Supaya apa? Supaya membangun domain authority. Ya, dan page authority. Tuh, menggunakan analisa data. Ya, teman-temannya ini, menggunakan analisa data. Jadi ada perbandingan antara website yang sudah menggunakan Google Analytics dan Google Search Console dengan yang belum. Dan karena gue orang yang suka ngulik teman-teman, jadi itu udah gue kulik. Contohnya apa? Contohnya SEOagency.id belum menggunakan Google Search Console dan Google Analytics. Sengaja, bukan gimana ya, sengaja. Karena gue tipe orang yang walk to the talk, ya. Maksud gue by data, gue selalu berbasis by data, dan gue butuh membuktikan. Nah, IDX Digital itu menggunakan Google Search Console dan Google Analytics. Nanti gue jelasin, gue simak aja dulu. Ya, sedangkan ada satu lagi, SEOagency.id, itu tidak menggunakan Google Search Console dan Google Analytics. Kita cek ada di halaman berapa. Mana dia? Udah halaman 3 ya. Halaman 4 sekarang. Oke, muncul, tapi pakar SEO Indonesia. Bukan yang utamanya. Sekarang halaman 5. Halaman 6. Oke, di halaman 7, nomor 1, tidak menggunakan Google Search Console dan tidak menggunakan Google Analytics. Beda banget dengan IDX Digital yang menggunakan Google Search Console dan Google Analytics. Kok bisa begitu? Karena Google Cloud Update 2024 ini, mereka akan membaca Google Search Console dan Google Analytics lo sebagai datanya mereka. Jadi mereka akan menganalisis web lo melalui 2 tools itu. Kalau gue nggak pakai gimana? Risiko tetap ada. Ya, risiko tetap ada. Agak lama aja naiknya. Naik, tapi lama banget. Beda banget dengan yang menggunakan. Ya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk pemilik situs seperti lu dan gue? Ya, pertama, kita harus fokus pada kualitas konten. Ya, hindari duplikasi dan praktek black hat SEO. Langsung di-ban web lo. Gue yakin. De-index total. Nggak percaya? Coba aja lu pakai praktik black hat SEO. Gue mau tahu berapa lama bertahan. Ya. Gue white, gray, black udah gue coba semua teman-teman. Ya, yang paling parah adalah black hat SEO, langsung di-index. Cobain kalau nggak percaya. Oke? Nah, tingkatkan pengalaman pengguna. Ini tentang tadi user friendly, responsive, kecepatan loading, ya, kemudian web yang mudah dinavigasi. Pantau kinerja
situs web. Nah, ini Google Search Console dan Google Analytics. Nah, tetap update tentang SEO. Gue pengen ngajak teman-teman semua untuk follow gue di x.com atau Twitter, sebutan zaman dulu, Twitter, supaya kita bisa diskusi, teman-teman. Supaya teman-teman juga bisa dapetin hal-hal tentang SEO. Gue selalu update di sana. Ya. Supaya teman-teman tahu apa yang harus dilakukan, dan kalau bisa mau tanya-tanya, tahu tempat nanyanya di mana gitu loh. Jadi follow gue di x.com. Sebenarnya sosial media gue tuh udah gue pasang di deskripsi. Gue nggak tahu kenapa lu nggak mau follow, malu atau gimana ya kan. Zaman sekarang lu masih malu follow seseorang sih, parah banget. Dan kalau bisa akun asli. Gue tidak membalas akun yang fake atau second account. Jadi sebelum gue balas, gue akan cek akun lu asli apa enggak. Ya, buat gue, orang kalau mau nanya, dia harus memiliki akun yang asli sebagai kredibilitasnya untuk bertanya. Ya, kenapa bisa begitu? Karena gue orangnya juga edukator. Ya, gue banyak dipanggil di teman-teman universitas, dan gue juga sharing banyak hal. Ya, dan rata-rata orang yang sharing dan orang edukator harus mempunyai kredibilitas dan profiling yang tepat. Jadi kalau lu mau tanya sama gue, pastiin lu akun lu adalah akun yang bukan fake atau akun second. Supaya gue tahu. Supaya gue nyaman. Guanya nyaman. Ya, dan lu juga nyaman kenal sama gue. Oke? Lanjut. Kesimpulannya apa nih? Durasi. Kesimpulannya dari Google Core Update Agustus. Intinya ya, gue kasih intinya itu, nggak usah ada stop. Gue kasih intinya. Intinya adalah, di saat ini yang bisa lu lakukan, lu update aja konten lu terus-menerus, produksi konten lu, artikel lu terus-menerus, dengan catatan penting, pastiin ada kata kunci yang mengarah, atau lu pasangin link dalam artikel lu yang mengarah ke domain utama. Nah, kata kunci ini pastiin juga sesuai dengan title. Ya, title yang lu buat di domain utama. Itu aja dulu. Dan pastiin juga, poin keduanya adalah pastiin konten lu adalah original, hasil pemikiran lu sendiri, dan bukan copy-paste. Dan yang ketiga itu adalah pastiin web lu tuh cepet, responsif, enak gitu dilihatnya. Kan ada web yang, aduh, nggak banget dah gitu. Nggak banget. Ya gue nggak mau ngejudge, tapi nggak banget. Buat gue sih nggak banget. Ya. Nah, itu. Nah, dengan lu lakukan itu, untuk menjaga saat ini ya, untuk menjaga peringkat, berikutnya adalah tunggu Google selesai. Begitu Google udah selesai update, gue akan infoin lagi di konten berikutnya. Ya, dengan judul mungkin Google Core Update Agustus 2024 selesai. Ya, kalau ini kan gue akan kasih judulnya apa ya? Google Core Update 2024 Agustus 2024 resmi dirilis. Nah, itu ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman durasi. Kita ketemu di video berikutnya. Tunggu, sebelum lanjut, kalau kamu punya masalah di traffic website yang tidak meningkat dan penjualan juga tidak meningkat, hubungi langsung seoagency.id yang akan membantu kamu meningkatkan penjualan dan traffic website Anda secara drastis.